Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran jumbo dengan desain mobil sport Porsche Yukita YSA 021. Ada dua varian, yang satu ditenagai aki 12 volt, yang satu lagi ditenagai aki 24 volt. Untuk yang varian aki 24 volt sendiri, yang beredar di pasaran ada yang menggunakan aki 24 volt 7 ampere hour dan ada juga yang menggunakan aki 24 volt 10 ampere hour. Yang kita bahas kali ini adalah varian yang ditenagai aki 24 volt 7 ampere hour. Ada tiga pilihan warna, merah, kuning, dan hitam. YSA 021 24 volt adalah mobil aki termahal yang pernah gua review selama ini. Di marketplace, mobil aki ini bertebaran dengan harga yang gak karuan. Maksud gua, ada yang varian 12 volt dijual di harga varian 24 volt. Mungkin si penjual berharap ada yang kejebak atau gimana, gua kurang paham. Yang jelas untuk varian yang kita bahas kali ini dijual mulai dari harga 8 jutaan sampai dengan 9 jutaan. Apa yang bikin mobil aki ini bisa semahal ini? Langsung aja kita bahas spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet yang diisi angin. Velg mobil aki ini menggunakan bahan plastik solid yang keras banget. Dan di kedua sisinya terdapat lakar. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Layaknya mobil sungguhan, stop lamp pada mobil aki ini akan menyala ketika pedal rem diinjak. Jok terbuat dari bahan plastik yang dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 24 volt 7 ampere hour. Gua nggak menemukan adanya buku petunjuk yang ada di dalam kardus, tapi dari beberapa spesifikasi yang pernah gua temuin di marketplace, mobil aki ini mampu dibebani hingga 100 kg. Satu buah dinamo motor 24 volt 180 watt terletak di roda belakang. Mobil aki ini tidak memiliki fitur anti kejut. Sebagai gantinya, mobil aki ini disematkan pedal gas yang semakin dalam diinjak maka mobil akan melaju semakin kencang. Di bagian dashboard terdapat Porsche, tombol lampu, tombol tingkat kecepatan, lubang kunci kontak, tombol pengaturan musik, tombol Bluetooth, soket aux, soket USB, dan soket charger. Fitur rem cakram dan handrem sudah ada di mobil aki ini. Dilihat dari ukurannya yang jumbo, tenaga aki 24 volt, kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam, tidak adanya fitur ayun, dan tidak adanya fitur remote control. Mobil aki ini memang tidak ditujukan untuk anak yang masih belum bisa nyetir sendiri. Kalau dilihat dari luas ruang geraknya, ruang gerak di bangku sopir lebih luas dibandingkan dengan ruang gerak di bangku penumpang. Mungkin skenario-nya begini, orang tuanya ikut naik dan nyetirin anaknya yang duduk di sebelahnya. Dalam konsep mobil aki seperti ini, gua rasa tidak adanya fitur remote dan ayun bukan menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Kecepatan yang bisa mencapai 15 km per jam diimbangi dengan rem cakram untuk menjaga keselamatan pengendara. Handrem yang ada di mobil aki ini membuat mobil aki ini akan berada tetap di tempat ketika berhenti di permukaan yang miring. Kapasitas dinamo 180 watt yang mampu dibebani sampai dengan 100 kg dan pengaturan tingkat kecepatan yang bisa diatur lewat tombol di dashboard menjadi kelebihan dari mobil aki ini. Jujur aja, gue kaget waktu pertama kali lihat dinamo sebesar ini digunakan di mobil aki. Ketika mobil aki ini melaju, suara yang dihasilkan dari dinamo ini bisa dibilang cukup halus dibandingkan kebanyakan dinamo pada mobil aki lainnya. Dari segi kenyamanan, mobil aki ini sudah menggunakan ban karet yang diisi angin, jok yang sudah dilapis kulit sintetis, pedal gas injak yang bisa diatur tingkat kecepatannya dari seberapa dalam pedal gas diinjak. Meskipun ban karet yang diisi angin bisa membantu meredam goncangan, tapi gue rasa suspensi juga tidak kalah pentingnya. Sangat disayangkan mobil aki ini tidak memiliki suspensi di semua rodanya. Pastikan buat kalian yang mau beli, sudah merencanakan tempat untuk menyimpan mobil aki ini. Gue gak menyarankan kalian mengangkat mobil aki yang satu ini, karena bukan main beratnya. Mungkin tempat penyimpanan yang paling pas adalah di garasi mobil. Nah, ngomongin masalah pengecasan, aki pada mobil aki ini sudah dilengkapi dengan case, di mana akan memudahkan dalam mengeluarkan aki dari mobilnya dan melakukan pengecasan di luar mobil. Skenario-nya gini nih, kalian parkir mobil aki ini di dalam garasi, tapi lokasinya jauh dari colokan listrik. Keluarkan aki dari mobil, lalu hubungkan charger dengan konverternya,
dan langsung colokin ke aki. Keren ya pemikirannya bisa sampai situ. Tapi fitur yang satu ini kalah dengan case aki punya MOB, di mana charger tidak perlu terhubung dengan konverter terlebih dahulu karena langsung bisa dicolokin ke case-nya. Waktu gue buka mobil aki ini, ada bercak yang ditinggalkan di permukaan cat dari bungkus plastiknya, yang menurut gue bikin finishing mobil aki ini terlihat kusam. Buat kalian yang punya tips untuk bantu ngilangin bercak yang nempel di permukaan cat mobil seperti ini, bisa share di kolom komentar. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.